Pertama-tama kita pahami dulu cara kerja model penelitian kamu ini seperti apa. Ada yang namanya variabel keuntungan relatif dari penggunaan ruang guru. Artinya ketika responden itu menggunakan ruang guru ya, dia tuh merasa ruang guru itu nantinya bakal lebih baik dibandingkan dengan media belajar yang lain. Nggih. Media belajar yang lain itu misalkan ya kayak diulang guru di kelas langsung, apa dia belajar sendiri di rumah, atau dia belajar dari Google gitu. Nah, dia itu merasa penggunaan ruang guru ini lebih baik dibandingkan alternatif yang ada itu tadi. Nah, itu pengertian dari keuntungan relatif. Terus kita coba ke kompleksitas. Kompleksitas itu kan terkait dengan kesulitan atau kerumitan yang kemungkinan akan dihadapi responden kamu Nggih. ketika dia menggunakan aplikasi ruang guru. Artinya apa? Kalau ruang guru itu di mata mereka itu sebagai teknologi yang ruwet, yang rumit, yang sulit, atau malah sebaliknya. Itu dilihat dari kompleksitasnya. Oke. Terus kita melangkah ke inersia. Inersia itu berkaitan dengan kayak orang itu kolot gitu loh Mbak. Jadi dia tuh kaku. Dia tuh nggak mau berubah untuk mencoba hal yang baru. Itu inersia, namanya kan itu. Terus ada juga innovativeness. Innovativeness itu kebalikan dari inersia. Kalau inersia itu nggak suka dengan hal yang baru, dia tuh suka dengan Nggih. hal yang tradisional, yang wis selama ini dia terbiasa menggunakan, ya kuwi yo dia maunya pilihnya yang itu. Tapi kalau innovativeness ini sebaliknya Mbak. Dia itu tipikal orang yang suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, misalkan ada teknologi baru gitu, dia paling duluan pakai. Dulu kan kita pernah diskusi nih, contoh orang yang inovatif itu seperti apa. Misalkan ada di sebuah kelas di SMA, ada salah satu murid yang di situ dia punya smartphone lebih dulu dibandingkan teman yang lain. Walaupun di satu kelas itu sama-sama mampu beli smartphone, tapi yang beli duluan itu dia. Kenapa? Dia yang paling tertarik untuk mencoba hal yang baru. Berarti kan dia tipikal orang yang inovatif. Nah, kalau inersia, dulu sudah pernah saya contohkan juga. Kita bisa pakai contoh untuk orang-orang tua zaman dulu, kakek nenek kita. Ketika diminta untuk merubah kebiasaannya menggunakan HP biasa, kemudian diminta ganti ke smartphone supaya bisa WA dengan saudara-saudara atau anak-anak atau kerabatnya. Mungkin ada beberapa yang Tidak enggak, mau. enggak Nggih. mau kan. Karena apa? Ya dia inersia itu tadi, dia tuh merasa kolot, kaku, tidak mau berubah dengan apa yang dia sudah terbiasa. Aku ki isone yo telepon karo SMS, mbok kon pindah nganggo WA aku wegah. Nah, itu orang yang inersia. Berarti innovativeness kan anak-anak muda seperti Mbak Bangkit dan teman-temannya ini yang tertarik untuk mencoba hal yang baru. Nah, dulu kan mungkin Mbak Bangkit waktu sekolah pernah menggunakan HP biasa. Nah, sekarang kan kamu udah pakai Android. Berarti kan kamu tuh mau mencoba hal yang baru dari HP biasa pindah ke Android, smartphone. Nah, itu berarti kamu termasuk tipikal orang yang inovatif, berbeda dengan orang-orang tua zaman dulu. Nah, ini 4 variabel utama yang membentuk variabel dependen kamu. Nah, sekarang kita coba menghubungkan keempatnya ya dengan Nggih. variabel ide. Oke, kalau orang itu menganggap ruang guru sebagai produk yang bagus dibandingkan dengan pilihan lainnya, orang itu kemungkinan akan pakai atau enggak. Kalau ada anak SMA yang menganggap ruang guru itu lebih baik dibandingkan alternatif pembelajaran yang lain, dia itu kemungkinan tertarik untuk menggunakan atau enggak di masa mendatang. Tertarik. Nah, harusnya tertarik ya, kalau kita Nggih. kategorinya seperti itu. Oke, makanya kan dari sini relative advantage ke intention to use mobile learning ini pengaruhnya positif Positif. atau semakin tinggi persepsi mereka terkait dengan keunggulan relatif dari ruang guru dibandingkan dengan alternatif yang lain, maka semakin tinggi pula niat dia untuk menggunakan aplikasi ruang guru. Betul? Betul. Betul. Nah, itu kan logika untuk pengaruh positif.
relative advantage-nya tinggi, intention to use mobile learning-nya juga tinggi. Sekarang coba kita bawa H1 ini ke hasil studi kamu. Bab 4. Nah, ini. Oke, ini saya share screen untuk yang skripsi kamu udah kelihatan belum? Sampun. Nah, ini ada yang namanya deskripsi tanggapan responden pada variabel keuntungan relatif. Nah, tanggapannya itu yang saya baca di sini adalah sebagian besar itu menganggap dari netral sampai setuju. Berarti kan kecenderungannya mengarah ke positif. Banyak Nggih. responden kamu itu yang menganggap ruang guru itu sebagai aplikasi yang bagus. Gampangannya kan ngono. Berarti Nggih. persepsi mereka terhadap ruang guru itu baik. Terus coba kita lihat tanggapan untuk yang niat menggunakan. Inersia pembelajaran. Nah, ini niat menggunakan pembelajaran seluler. Oke, ini sebagian besar juga mengarah ke setuju, Mbak. Nah, berarti kan netral sampai setuju. Berarti tanggapannya Nggih. termasuk bagus karena apa? Niat untuk menggunakan ruang guru itu juga termasuk tinggi. Nah, ini dari hasil tanggapan responden kamu untuk H1. Nah, sekarang coba kita balik ke model yang tadi. Nah, ini saya share screen kelihatan belum? Sudah. Oke, hasil tanggapan respondennya Mbak Bangkit itu menunjukkan bahwa keuntungan relatif dari ruang guru itu tinggi. Dan niat untuk menggunakan ruang guru itu juga tinggi. Relatif advantage tinggi, intention to use-nya tinggi. Pengaruhnya positif. Berarti harusnya didukung apa ditolak? Harusnya didukung. Langgonmu ditolak, Mbak. Piye, Jar? Aku kan bingung tapi, ini lagi H1 loh, belum bahas yang lain loh. Kamu sendiri melogikakannya juga gitu kan? Berarti kan kita satu pemikiran. Nggih. Nah, sama aku dhewe sing kleru. Ini kamu sendiri kan melogika juga sama. Ya, tapi datamu ki aneh loh, Mbak. Aku baca nih. Lah, iki pengaruhnya positif, bisa meningkatkan, tapi kok orang didukung menurut. Itu baru H1 Nggih. loh, Mbak. Kita belum pindah ke hal lain. Nah, makanya terus muncul kecurigaan dari saya. Jangan-jangan orang-orang yang kamu mintai tolong isi kuesioner kuwi mau, orang gagas kalimat iki opo. Alah gur nglegoni kanca langsung tak centangi kabeh wis setuju ngono kuwi. Lah itu kan sing repot kamu sendiri pas kamu lagi ngolah data kok dadine aneh kayak ngene ngono. Karena ini antar variabelnya itu jadi aneh. Iki kan sing asli ngene ya, tidak stop Nggih. lagi. Nah, model kamu itu Mbak, jadinya kayak gini endingnya. Kompleksitas itu berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan. Inersia itu kompleksitas itu berpengaruh negatif terhadap niat untuk menggunakan. Menggunakan. Inersia berpengaruh positif terhadap resistensi belajar online. Wes iki tok sing didukung. Yang lain itu ditolak semua. Terus cara kita untuk mengungkapkan data ini itu gimana? Saya masih bingung. Ini mau diarahkan kemana Mbak Nek kamu? Ada orang yang merasa ruang guru itu sulit digunakan. Makanya dia tidak tertarik untuk menggunakan. Kudune kan ngono toh. Nggih. Tapi kok niat untuk menggunakannya tinggi. Terus pada saat yang sama dia itu enggan berubah dari metode belajar yang lama ke ruang guru. Makanya inersiamu itu juga tinggi. Makanya dia menjadi resisten. Resistensinya juga tinggi. Kok ada orang yang menolak menggunakan suatu aplikasi, tapi kok dia punya niat untuk menggunakan aplikasi itu di masa mendatang. Itu nek kita logika kok jadi aneh loh. Saya tak kebalikan ke modelnya awal tadi. Ini yang model kamu, kelihatan nggak? Nggih. Oke, relative advantage-nya tinggi, kompleksitinya tinggi, inersianya tinggi, innovativeness-nya juga tinggi, mobile learning tinggi, intention to use tinggi. Semuanya itu tinggi. Kenapa kok saya bilang tinggi? Karena kecenderungan jawabannya dari netral sampai setuju. Betul atau enggak? Betul.
Nah, apakah ada sekarang orang yang menilai ruang guru itu lebih baik dibandingkan aplikasi yang lain, tapi pada saat yang sama dia menganggap ruang guru itu sulit untuk digunakan. Terus, apakah ada orang yang enggan untuk mencoba hal yang baru, tapi pada saat yang sama dia tertarik untuk mencoba hal yang baru? Lah sebenarnya respon dia terhadap hal baru itu apa? Gimana dulu? Dek iki senang nyoba hal baru apa orang? Aku tuh jadi nggak bisa mengidentifikasi dari responden kamu. Dek iki kok inersianya tinggi, inovativeness-nya tinggi. Berarti dek iki tipikal orang yang apa dulu? Respondenmu itu loh, Mbak. Jadi dia itu tidak mau mencoba hal baru, tapi pada saat yang sama dia juga tertarik untuk mencoba hal yang baru. Lah apa wong yang menunggu? Kan aku jadi bingung. Lah kamu sendiri aja ketawa. Karena melihat ini aneh toh, Mbak. Nggih, Pak. Lah gini aja, Mbak. Makanya kula niku bingung sing melogikakan niku lho, Pak. Kamu sendiri aja kebingungan logika, apalagi saya yang nggak neliti langsung. Saya baca bab 4 kamu aja bingung loh, Ki. Iki jano respondennya Mbak Bangket iki piye sih? Dek iki responnya karo ruang guru iki piye ngono lho. Kudune toh Mbak, tak kotak-kotak ya, tak keluar-keluar ya. Ini Nggih. kita bicara kondisi ideal ya. Kalau misalkan orang itu relatif advantage-nya tinggi, harusnya kompleksitinya rendah. Atau sebaliknya, kompleksitinya tinggi, relatif advantage-nya rendah. Terus kalau orang itu inersianya tinggi, harusnya inovatifnya rendah. Atau sebaliknya, inovativeness-nya tinggi, inersianya rendah. Kalau orang itu penolakannya tinggi, otomatis penerimaannya juga rendah. Atau sebaliknya, orang yang penerimaannya tinggi, penolakannya akan rendah. Jadi ini dua kutub yang berlawanan loh, Mbak. Orang kok merasakan hal yang sama di satu produk menurut. Sehingga logikanya itu harus masuk dulu, Mbak. Jadi ketika dia hipotesisnya nggak didukung itu saya nggak masalah kok. Yang penting kita itu bisa cerita, ngopo sih kok ini didukung, ngopo sih ini kok orang. Tapi yo jangan sing terlalu ruwet kayak kita melogika inersia dan inovativeness iki. Karena orang yang inersia dan inovativeness pada saat yang sama ki kok apa yo eneng. Nek wong kaku yo kecenderungannya mesti kaku kaku tok ngono. Nek wong sing fleksibel, wong sing seneng nyoba hal baru, ya dek itu seneng nyoba hal baru terus. Tapi kok dua-duanya tinggi, makanya aku bingung. Harusnya ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Lah nek seko pengamatanmu sekilas no, orang-orang itu menilai ruang guru itu lebih unggul dibandingkan yang media pembelajaran lain atau enggak? Kalau pemikiran saya niku, kalau untuk saat ini nggih, Pak. Ya, iya. Kudune nggih lebih unggul. Lebih unggul karena apa, Mbak? Karena niki napa pandemi. Terus nggih kaya sekolah niku kan sudah pripun nggih kaya grengeki tugas tok. Oh ya, oke. Nggih, ngoten. Dadi kan kaya butuh pengetahuan yang lebih dari orang lain ngoten lho Pak. Nggih contohnya kaya les niku. Ya. Online. Ya, nek caramu menjelaskan ngono logikaku masuk. Terus sekarang kita ke kompleksitas. Nek menurutmu ruang guru ini kompleks apa ora, Mbak? Ruang guru? Atau orang-orang yang kamu prediksi bakal menggunakan ruang guru itu nanggepnya ruang guru ini kompleks apa ora? Kompleks. Kompleksnya juga tinggi. Lah ngopo? Ini diskusi ini nggak ada benar dan salah, kamu jangan ragu untuk berargumen. Pripun nggih Pak, bingung kula. Nek bingung kita lihat ke indikatornya. Oh iya bingung nggon anu meneng kok bingung kok. Nggih. Nek kompleksitas niku kan lak rumit, sulit.
Saya tak buka kira-kira kecenderungannya aslinya itu seperti apa. Ini resi yang kompleksitas. Ini tak share screen. Nah, ini kelihatan ya deskripsi responden ke kompleksitas. Penggunaan aplikasi ruang guru kelihatannya rumit. Penggunaan aplikasi ruang guru kelihatannya sulit dipahami. Penggunaan aplikasi ruang guru kelihatannya sulit dipelajari. Nah, kecenderungan ini nek seko ongkos yang buat tampilkan ini netral sampai sangat setuju. Berarti kan mereka itu sebagian besar sepakat menganggap ruang guru itu ruwet. Oke, anggaplah ini data ini benar ya Mbak ya, sesuai fakta. Kita anggap mereka itu benar-benar baca kuesioner per kalimat. Terus dia merespon sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mereka menganggap ruang guru itu lebih baik dibandingkan pembelajaran di sekolah di masa pandemi seperti ini. Tapi pada saat yang sama, mereka menganggap ruang guru itu ruwet, sulit digunakan. Nah, terus sekarang coba kita hubungkan ke niat untuk menggunakan. Di mungkin. Nah. Relative advantage tinggi, complexities tinggi. Relative advantage ke intention to use mobile learning ini tidak didukung. Artinya apa? Tidak didukung hasil studi mobile, Mbak, maksudnya. Artinya apa? Orang itu tidak mempertimbangkan keunggulan relatif dari ruang guru terkait dengan niat mereka untuk menggunakan atau enggak aplikasi tersebut di masa mendatang. Jadi entah itu lebih manfaat dibandingkan aku sekolah ning SMA atau enggak, itu tidak mempengaruhi niatku ke depan untuk menggunakan aplikasi itu. Itu maksud dari pengaruh relative advantage ke intention to use yang tidak didukung dalam studi kamu. Karena kan tidak berpengaruh. Terus kita pindah ke kompleksitas. Kompleksitas ke niat untuk menggunakan ruang guru. Kompleksitasmu itu tinggi. Niat untuk menggunakan juga tinggi. Nah, hipotesis ini didukung pengaruhnya negatif. Kalau responden kamu itu menganggap ruang guru itu sebagai aplikasi yang kompleks, maka niat dia untuk menggunakan otomatis akan rendah. Makanya pengaruh kamu itu di nilai CR-nya itu negatif. Kamu ini buka bab 4 enggak? Iya. Coba cekkan hasil CR-mu piro. Minus berapa itu? Niki CR kompleksitas. Kompleksitas ke intention to use. Kompleksitas ke niat menggunakan nih Pak. Betul. Nilai CR-nya minus 2,533. 2,533 itu kan nilai CR di atas 1,96. Artinya dia itu didukung. Terus ada tanda negatif. Artinya pengaruhnya negatif. Berarti kompleksitas ke intention to use mobile learning pengaruhnya negatif didukung dalam studi kamu. Artinya terkait dengan niat untuk menggunakan mobile learning yang dipertimbangkan oleh responden kamu itu adalah kompleksitasnya, bukan keunggulan relatifnya. Karena apa? Keunggulan relatifnya nggak ngefek kok. Iki toh Mbak, saya logika ke kehidupan cintamu ya, ben gampang. Lah ampun cinta toh Pak, liyane mawon. Lah sing gampang kuwi apa ya sing liyane iki? HP wis neno. Nggih. HP itu kamu nyari HP sing penting kameranya apik. Walaupun itu memorinya besar, kamu nggak peduli. Walaupun itu mereknya bagus, kamu nggak peduli.
Walaupun itu service centernya lengkap, ada di sekitar kamu nggak peduli. Yang penting kameranya apik. Walaupun itu harganya mahal, kamu nggak peduli. Yang penting kameranya apik. Nah, anggere kameranya apik, aku gelem tuku. Nah, variabel di luar kameranya apik itu mau, aku nggak peduli, nggak mempertimbangkan. Nah, itu yang terjadi di sini. Yang penting aku ki delok teknologi itu ruwet atau enggaknya dulu. Kalau ruwet yo aku ora bakal nganggo. Walaupun teknologi itu mungkin lebih baik dibandingkan alternatif lain yang tersedia. Ya saya nggak peduli. Yang penting aku ki iso nganggo ora barang kuwi. Itu dulu aja. Kalau faktor-faktor di luar itu saya nggak peduli. Kita bawa ke konteksnya ruang guru sekarang. Terlepas dari ruang guru itu lebih baik dibandingkan metode pembelajaran yang lain, pertimbangan saya untuk menggunakan aplikasi tersebut adalah terkait dengan kompleksitasnya. Kalau aplikasi itu menurut saya sulit digunakan, maka saya tidak berniat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Demikian juga sebaliknya. Nah, itu cara kita untuk menjelaskan pengaruh relative advantage dan complexity ke intention to use mobile learning. Oke, terus kita pindah ya sekarang ke individual karakteristik. Karakteristik individu yang terbagi menjadi inersia dan innovativeness. Karakteristik inovasi itu kan hal-hal yang terkait dengan ruang guru. Nah, kalau karakteristik individu itu hal-hal yang terkait dengan orang yang nantinya akan menggunakan aplikasi ruang guru. Orangnya itu cenderung kolot atau dia itu tipikal orang yang suka mencoba hal yang baru. Yang mana nih? Kita lihat sekarang pengaruhnya. Orang yang suka mencoba hal yang baru, harusnya dia punya niat untuk menggunakan aplikasi ruang guru. Karena apa? Ruang guru itu kan aplikasi yang baru dibandingkan metode pembelajaran yang selama ini kita kenal. Selama ini kan kita kenalnya pembelajaran konvensional, kita belajar di kelas, ketemu guru tatap muka langsung. Tapi ini kita menggunakan aplikasi ruang guru. Pengaruh innovativeness ke intention to use mobile learning harusnya didukung. Ketika semakin tinggi innovativeness, maka semakin tinggi niat untuk menggunakan aplikasi ruang guru. Logis nggak? Logis, nggih. Logis ya. Dan ini pun terjadi di tanggapan responden kamu. Responden kamu itu innovativeness-nya tinggi. Artinya apa? Sebagian besar anak-anak SMA yang kamu mintai tolong isi kuesioner itu, dia itu suka sebenarnya mencoba hal yang baru. Tapi itu tidak mempengaruhi keinginan dia untuk mengadopsi ruang guru atau tidak di masa mendatang. Ya aku ki seneng nyoba hal baru, tapi kan ki ora ono hubungane karo niatku menggunakan ruang guru atau enggak. Lah hal-hal baru yang tak maksud ki opo? Mungkin aku ya seneng nyoba makanan baru, aku suka nyoba tempat nongkrong baru, aku suka nyoba sepeda motor baru, aku suka nyoba handphone baru, aku suka nyoba pengalaman baru, wisata ke tempat yang baru. Tapi hubungannya karo pembelajaran yo kuwi wis beda meneh. Kuwi ora ngefek ning aku. Sing penting apa? Sing penting aku iso nganggo kuwi apa ora. Balik lagi ke kompleksitas. Nah, itu logika dari pengaruh innovativeness ke intention to use yang tidak didukung. Iya. Nah, sekarang kita melangkah ke inersia. Inersia itu tadi kita sepakat kalau yang dimaksud dengan inersia itu orang yang kaku, orang yang nggak suka mencoba hal yang baru. Inersia ini pengaruhnya terhadap mobil resistance adalah positif. Semakin orang itu kaku, semakin dia akan menolak menggunakan aplikasi ruang guru. Nah, hipotesis ini terbukti di studi kasus. Karena apa? Inersianya tinggi, penolakannya juga tinggi. Nyambung ini. Semakin kaku orangnya, semakin dia menolak ruang guru. Makanya
H3 kamu ini didukung pengaruhnya. Nilainya positif, CR-nya di atas 1,96 dan itu positif. Betul? Betul. Tidak ada tanda negatifnya ya, inersia ke penolakan ruang guru. Betul. Nah, berarti pengaruhnya positif, benar sesuai dengan hipotesismu. Makanya yang nyambung ya gurmung iki tok. Nah, terus mobil learning resistance ke intention to use. Jadi penolakan, sekarang kita bicara H5. Penolakan ke niat penggunaan ruang guru. Teorinya, semakin tinggi kemungkinan orang itu untuk menolak aplikasi, maka semakin rendah niat dia untuk menggunakan aplikasi tersebut. Tapi yang terjadi adalah CR kamu berapa? Resistensi Resistensi niat menggunakan ya. berapa? 4,713. 4,713. Itu nilai CR-nya di atas 1,96. Artinya apa? Berpengaruh, tapi nah, pengaruhnya kok positif. Apakah ada orang yang menolak aplikasi ruang guru, tapi di masa mendatang tertarik untuk menggunakan aplikasi ruang guru? Menolak, tapi di masa depan masih berniat untuk menggunakan ruang guru. Karena mungkin adanya sesuatu pripun nggih contohnya ngeten iki lho Pak. Jane aku ki yo gah ngenggo ngono lho. Tapi mungkin karena dengan situasi tertentu atau dengan gini situasi atau alasan tertentu gelem ra gelem aku kudu ngenggo. Ngoten. Kalau argumennya seperti itu, kita bawa ke model ini sepertinya aman ya harusnya. Jadi orang itu ada keterpaksaan untuk menggunakan ruang guru atau intinya ini. Ya itu sebenarnya nggak mau pakai ruang guru, tapi ya mau nggak mau kedepannya dia bakal pakai karena terpaksa. Itu yang mendasari pengaruh H5. Berarti ada faktor keterpaksaan di masa mendatang. Logikanya gitu ya? Masuk akal ya mestinya ya? Oke, nggak apa-apa, kita coba pakai itu dulu aja. Terus, apalagi ini? Ini hipotesisnya wes kabeh ya? Empon. Berarti cara kita untuk mengatasi orang yang belum tertarik untuk menggunakan ruang guru tidak bisa hanya melihat dari faktor kompleksitasnya ya. Karena kalau walaupun kompleksitasnya berpengaruh, tapi kan pada akhirnya orang itu merasa enggan. Buktinya inersia ke resistensi itu pengaruhnya positif. Tapi resistensi ke niat menggunakan pengaruhnya juga positif. Padahal teorinya harusnya negatif. Orang yang enggan menggunakan pada akhirnya kan nggak mau pakai. Kamu apa ya misalnya nih, duren lah misalkan. Mbak Bangkit itu nggak suka duren. Neng suatu saat ya bakal makan duren ketika itu dipaksa oleh mungkin keluarga atau pasangan atau di tempat kerja atau ketemu orang yang dihormati mungkin atasan. Nah itu dipaksa untuk makan duren karena pekewuh gitu tadi ya. Ya, mungkin juga pada akhirnya kamu jadi makan duren. Walaupun sebenarnya kamu tuh nggak suka makan duren. Apakah kita bisa pakai itu nantinya? Nek kamu pede nggak dengan penjelasan itu? Tapi saya minta tolong di logikanya bab 4 itu dibantu Pak. Yo ini yang sedang kita bahas, melogika hubungan model yang aneh itu mau. Jadi nek kita pengen meningkatkan niat penggunaan ruang guru, yo atasi dulu kompleksitasnya. Terlepas dari itu orang terpaksa menggunakan atau enggak ya perlahan-lahan kita arahkan untuk menggunakan ruang guru karena kondisinya pandemi seperti ini, nggak ada alternatif yang lain. Wes menubai penutup